Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi. Adil Kak Tamino, Bajulani Kak Sarga, Bahasanya Kak juga Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih sekali lagi ya saya ucapkan kepada Bapak Ibu, kepada kepala sekolah yang sudah memberikan saya kesempatan dan waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Saya di sini akan menyampaikan inovasi pembelajaran saya yang pernah saya lakukan. Ini pernah saya lakukan juga di tahun 2021. Inovasi pembelajaran saya ini saya beri nama penerapan media berbasis Android dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi dalam pembelajaran ini saya menggunakan aplikasi yang berbasis Android, dan aplikasi itu bisa Bapak Ibu lihat di grup SMA kita. Jadi bisa di-download, itu menggunakan kuota karena memang harus digunakan secara online. Baik, untuk latar belakang yang mendasari saya menggunakan inovasi pembelajaran ini, yang pertama adalah ketika saya mengajar bahasa Indonesia pada saat jam terakhir itu, terutama di kelas 11 MIPA tahun pelajaran 2022-2023, kemarin juga saya terapkan di angkatannya Bayu itu. Jadi anak-anak itu terkesan bosan kalau kita ceramah terus, apalagi kita hanya memberikan catatan. Jadi melihat kondisi seperti itu, jadi saya itu tergerak hati untuk sebenarnya aplikasi ini sudah saya buat tahun 2021 saat angkatan Fitri, tetapi saya gunakan kembali karena di angkatan Bayu itu saya ketika mengajar itu belum pernah menggunakan media interaktif gitu. Kalau alat peraga saya pernah gitu. Jadi aplikasi yang sudah saya buat ini saya gunakan lagi di angkatan Bayu Setiawan itu yang saat ini kelas 11. Ceramah itu apabila kita sebagai guru itu kalau ceramah anak-anak pun bosan, jadi terkesan kalau peserta didik itu hanya sebagai objek, padahal dalam pembelajaran itu peserta didik juga posisinya itu harus sebagai subjek juga gitu, jadi sebagai subjek pembelajaran. Jadi kita bukan kita hanya guru saja yang sebagai subjek pembelajaran gitu. Jadi media pembelajaran ini salah satu alternatif saya. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan, untuk pembuatan media ini saya aplikasikan dengan Google Form yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru karena sudah pernah IHT juga dengan Google Form ini. Jadi media pembelajaran ini saya buat menggunakan web di Smart App Creator. Jadi nanti saya kasih tahu cara pembuatannya juga. Kalau memang Bapak Ibu mau membuat media seperti ini, itu ada juga tutorialnya. Jadi media ini saya beri nama aplikasi teks eksplanasi, yang bisa Bapak Ibu download dan bisa Bapak Ibu lihat. Kalau ada yang penasaran dengan aplikasi tersebut bisa dilihat di grup SMA kita. Untuk pendekatan penyelesaian masalah, yang pertama itu dengan cara saya mengenali karakter didik peserta didik terlebih dahulu, kemudian melihat cara belajar dan melihat hasil belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada materi teks eksplanasi tersebut. Jadi kebanyakan siswa-siswa SMA Negeri 1 Semanggi itu banyak sekali mereka sudah memiliki handphone, HP. Jadi HP itu sudah bukan barang mewah lagi bagi mereka gitu. Jadi maka dari itu saya lebih memilih menggunakan media yang berbasis Android dalam pembelajaran. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ini, dalam pembelajaran ini tujuan saya yaitu peserta didik itu mampu menganalisis struktur dari teks eksplanasi. Kemudian apa sih manfaat penerapan media pembelajaran berbasis Android ini dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia ya bagi saya ya. Yang pertama itu manfaatnya bagi peserta didik itu untuk membangkitkan motivasi belajar gitu. Jadi yang awalnya di jam terakhir itu mereka hanya letih lesu gitu, biasanya mereka tuh kurang semangat atau mengantuk gitu. Jadi kalau disodorkan HP gitu yang isinya tentang pembelajaran itu, mereka pun tergerak hatinya untuk bangkit lagi semangat dan motivasinya gitu. Jadi
tidak loyo gitu. Meskipun di jam terakhir mereka tetap ada semangat untuk belajar. Jadi tidak mendengarkan kita ceramah terus atau disuruh mencatat, mereka pasti bosan gitu. Jadi bagi guru juga menambah pengetahuan dan wawasan guru dalam membuat media pembelajaran interaktif. Kemudian bagi sekolah ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran guru di SMA 1 Semanggi pada khususnya. Untuk kajian teori ini saya hanya mengambil dari saya tahun 2010, bisa Bapak Ibu baca sendiri. Ini hanya teori yang saya ambil adalah mengenai motivasi belajar. Alasan saya memilih media pembelajaran berbasis Android ini seperti sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama itu mereka memiliki banyak sekali peserta didik kita sudah memiliki handphone, jadi memudahkan mereka untuk mengakses aplikasi yang sudah saya buat. Jadi untuk pembuatannya pun tidak rumit Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang penasaran boleh nanti kita belajar sama-sama gitu. Jadi tidak sulit seperti kita membuat media yang rumit gitu, tidak. Jadi ini simpel karena saya padukan memang dengan aplikasi Google Form itu sebagai alat evaluasi pembelajaran yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian hambatan dan solusi dalam penyelesaian masalah ini. Hambatan yang saya temui ketika saya menggunakan aplikasi pembelajaran ini, yang pertama adalah ada beberapa peserta didik itu yang tidak membawa HP, ada yang tidak memiliki HP gitu. Jadi solusinya peserta didik yang tidak membawa HP atau tidak memiliki HP itu hanya 1 atau 2 orang itu saya gabungkan ke peserta didik yang memiliki HP. Jadi selain menggunakan media pembelajaran berbasis Android, saya juga menggunakan metode pembelajaran itu cooperative script. Cooperative script itu metode pembelajaran yang dilaksanakan secara berpasangan dengan teman sebangkunya. Jadi peserta didik itu ada yang berperan sebagai pemateri, ada yang berperan sebagai partisipan. Jadi bergantian. Jadi metode cooperative script itu bergantian. Jadi ada yang menjelaskan materi dulu ke temannya, kemudian bergantian yang dijelaskan, berganti posisi menjadi pemateri gitu. Jadi secara bergantian dengan teman sebangkunya. Jadi saya tidak mengelompokkan mereka 4 atau 5 orang, tetapi saya hanya menggunakan metode cooperative script itu dengan teman sebangkunya. Kemudian selain hambatan siswa tadi tidak memiliki HP atau tidak membawa HP, ada beberapa peserta didik yang memang tidak memiliki kuota internet. Solusinya saya dengan kerelaan hati memberikan hotspot mereka tethering ya. Jadi mereka yang tidak memiliki kuota tetap bisa ikut belajar gitu. Dan ini tempat pelaksanaan kegiatan sudah jelas tadi juga sudah saya sampaikan. Ini pada waktu di kelas Bayu itu saya laksanakan pada hari Selasa, saya masih ingat 27 September 2022, dokumentasinya pun juga ada. Jadi dari pukul 11.40 sampai 12.40 memang di jam terakhir untuk materi Bahasa Indonesia di kelas 11-nya. Untuk subjeknya itu karena satu kelas itu ada 28 pada saat itu, tetapi yang mengakses yang ikut hadir kemarin hanya 20 orang, kalau tak salah 20 orang itu, yang 8 itu tidak hadir. Jadi memang saya tulis di sini untuk subjeknya tetap 28, 13 laki-laki dan 15 itu perempuan. Kemudian untuk hasil yang dicapai, ini saya tuliskan di sini karena dengan media itu mereka itu bisa dengan mudah juga memaparkan tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi. Untuk hasil belajar ini meningkat ini saya lihat dari evaluasi pembelajaran yang ada di Google Form, dalam aplikasi tersebut gitu. Jadi di situ setelah materi saya sajikan gambar dari teks eksplanasi juga tentang peristiwa alam yaitu tanah longsor. Jadi setelah itu ada semacam kuis, ada 10 soal pilihan ganda yang bisa dikerjakan setelah mereka belajar tentang materi teks eksplanasi, khususnya pada kompetensi dasar menganalisis struktur teks eksplanasi. Jadi rata-rata mereka itu dari 20 orang yang mengakses soal ini di tanggal 27 September itu ada 8
Rata-ratanya itu 87,5 dari 20 peserta didik. Ini menghitung rata-rata ini jadi dari nilai keseluruhan siswa dibagi jumlah siswa yang hadir saat itu. Jadi ada, kalau tuntas tidak tuntasnya ini ada sebenarnya satu peserta didik yang nilainya di bawah KKM yaitu 60. Ini mengenai hasil yang dicapai dengan media pembelajaran berbasis Android. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari aplikasi pembelajaran berbasis Android ini membuat peserta didik itu jadi termotivasi dalam proses pembelajaran. Selain itu juga bisa meningkatkan hasil belajar, terutama dalam evaluasi pembelajaran yang sudah saya berikan dalam aplikasi tersebut. Kemudian untuk saran, penerapan media berbasis Android ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi itu struktur dan eksplanasi ini menjadi salah satu solusi saya mengatasi menurunnya motivasi dan hasil belajar peserta didik khususnya pada materi menganalisis struktur teks eksplanasi. Jadi saran yang kedua itu menerapkan media pembelajaran berbasis Android ini semoga bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan sekalian untuk membuat media interaktif dalam pembelajaran. Baik, demikian presentasi inovasi pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bajurami Kasaruga Basengat Kak Jubata. Ini dokumentasi, ada video pembelajaran juga. Videonya itu tidak saya kompres. Jadi untuk saya kirim ke WA Bu Es itu tidak mampu karena memang asli videonya hanya saya cut dari PPT saja. Jadi ini bisa saya putar juga, ini ketika ini sampel saja ya Bapak Ibu, ketika si Bayu menjelaskan materi kepada teman sebangkunya yaitu Kak Musriko. Jadi itu bergantian, nanti metode kooperatif skrip itu bergantian peran gitu. Nggak dibluetoothkan. Dari laptop ini.